Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Korkal Siniar, di mana semua suara bisa didengar. Hey. Halo Sobat Cerdas, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat apa aja ketika kalian menonton video ini. Ada wajah saya lagi di layar HP Anda, artinya hiburan akan segera datang. Pede sekali saya. Ini selamat datang kembali di Korkal Siniar, dan ini adalah episode yang spesial, dan saya selalu ngomong gitu di semua episode, tapi yang ini beneran spesial. Karena kawan bicara saya hari ini adalah sesosok makhluk seseorang yang dari dulu saya kagumi gitu ya, sebagai seorang beliau mendeklarasikan diri sebagai ketua atau imam besar dari sebuah majelis. Nah, majelis apakah itu? Nanti kita akan dengar langsung dari beliau ya. Sudah hadir bersama saya di studio Bang Dedi Nalarung. Selamat sore, selamat siang. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, baik. Sehat. Jadi buat teman-teman yang belum tahu ya, Bang Dedi atau Bang Nala Arung ini ya di media sosialnya lebih dikenal sebagai Nala Arung, adalah seorang kalau saya sebut budayawan lah ya, karena beliau juga berkecimpung di banyak kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan budaya, baik itu kontemporer maupun budaya lokal. Apakah saya betul atau salah? Nah, nanti saya akan tanya langsung ke dia. Salah, jelas. Salah. Nah, boleh diluruskan, Bang. Silakan. Salahnya di sebelah mananya, Bang? Saya tidak terlalu nyaman dengan sebutan budayawan sebenarnya. Penikmat budaya barangkali ya. Penikmat budaya. Ya, penikmat budaya. Kan kalau penikmat boleh berkomentar tentang apa yang dinikmatinya kan. Betul. Saya menikmati budaya. Kadang-kadang saya mengomentari apa yang saya nikmati dari aspek-aspek yang ada di dalam budaya gitu. Oke. Gitu doang sih. Siap. Tuh, baru-baru aja gue udah kalah ya. Nah, memang buat menghadirkan beliau ini agak cukup PR gitu, agak sulit gitu ya, karena selain jarak dari kediaman beliau di Tenggarong, harus datang ke studio di Samarinda, juga jadwalnya yang lumayan padat gitu, karena beliau juga salah satu pengusaha pariwisata ya, Bang ya. Nah, ini salah Bang, bener nih Bang, pengusaha pariwisata ya. Ya, oke lah. Oke, akhirnya betul. Betul lah sekali ya. Betul sekali, betul. Nah, sebelum ngobrol kemarin saya sempat nanya, beliau yang nanya sih temanya apa gitu, ngobrolin apa. Jadi saya bilang sih kita nggak usah ngobrolin yang berat-berat lah Bang lah gitu. Soalnya yang berat-berat biar, kalau kata Bang Nala tadi sebelum take, biar diurusin sama netizen aja. Iya, gitu. yang berat-berat netizen urusannya. Negara, terorisme, apa namanya, prostitusi online. Itu biar urusan anulah. Netizen. Karena mereka terlihat ahli sekali gitu Bang ya, dalam banyak hal gitu. Betul. Hampir semua hal. Bang, sebagai orang Tenggarong nih Bang, saya kan penontonnya Korkal Siniar ini kan beragam nih Bang. Bahkan malah kebanyakan dari luar Kalimantan gitu. Nah, sebagai orang Tenggarong nih Bang, mudahan saya nggak salah ya klaimnya kali ini. Sebagai orang Tenggarong, kalau ada beberapa kalimat gitu, Tenggarong itu digambarkan dalam beberapa kalimat untuk mengundang orang kemudian bisa datang ke Tenggarong sebagai sebuah kota yang asik untuk didatangin, itu apa Bang? Sungai. Saya kadang begitu sih, lebih senang begitu. Maksud saya, kalau misalnya bicara Malang, orang bicara apel, orang ingat Malang gitu ya misalnya. Terus kalau bicara misalnya gadis cantik, orang ingat Bandung gitu. Bandung, betul ya. Atau pantai misalnya, orang ingat Bali. Tapi saya lebih ingin sebetulnya kalau orang bicara sungai itu dia ingat Tenggarong gitu. Kutai Kartanegara. Ya. Apakah menurut Abang semenarik itu kah sungai di Tenggarong? Ya, menurut saya sangat menarik. Bagi saya itu ibu sebetulnya. Sungai adalah ibu. Mahakam itu ibu. Dan anak yang paling dekat dengan ibu yang bernama Mahakam itu menurut saya Kutai. Jadi sangat sombong sekali kalau orang Kutai tidak mengapresiasi sungai itu sebetulnya ya. Kalau kita masih hari ini bicara misalnya hal-hal yang
menarik misalnya di luar sungai, menurut saya dia punya pemahaman yang agak bergeser dari yang seharusnya dipahami. Oke. Gitu. Oke. Iya. Jadi sungai itu dia sangat mewakili sekali sebagai ibu dari kita semua. oke. Kalau mau bicara mundur pun dari zaman misalnya Kutai Mula Warman ya misalnya di era itu, ruhnya tetap sungai. Ruhnya sungai. Sampai ke era kesultanan yang terakhir pun yang sekarang Masih sungai. ruhnya tetap sungai. Oke. Tapi kalau ngomongin soal sungai nih bang, sejauh ini pengelolaan sungainya menurut abang seberapa efektif gitu? Artinya dalam rangka mengeksploitasi sungai itu sebagai sebuah daya tarik ataupun sebagai sebuah ciri khas dari sebuah daerah gitu, seberapa maksimal gitu teman-teman di Tenggarong sejauh ini bang menurut abang? Kalau maksimal kan maksud saya gini, kalau bicara kata maksimal berarti kan ada upaya yang dilakukan ya. Nah sejauh ini tuh menurut saya memang belum ada upaya yang dilakukan. Malah belum ada. Kita baru sekedar mengalami sungai itu saja, bahwa sungai itu ada di situ dan kita memanfaatkannya setiap hari, ya itu oke. Tapi mengoptimalkan sungainya sendiri itu menurut saya malah tidak kelihatan upayanya. Belum sama sekali. Belum sama sekali. Wah, PR besar. Ya. Padahal buat pemerintah, tidak cuma pemerintah kabupaten bang ya berarti bang ya, karena sungai melintas di hampir semua wilayah di Kalimantan Timur. Iya. Tetapi yang harusnya paling concern ke sungai itu adalah harusnya Kutai Kartanegara. Harusnya yang concern di Kutai Kartanegara. Yang kurang menurut abang apanya bang? Kemudian sampai belum bisa optimal itu. Apakah karena SDM-nya yang kurang memahami yang abang bilang tadi? Atau gimana? Sih. SDM sih menurut saya kita punya banyak yang SDM bagus lah ya. Kita tidak mengarahkan ide dasar pemikiran kita ke sungai itu. Oke, sibuk ke yang lain. Kita sibuk mencoba membentuk identitas kita ke arah yang lain, tapi dengan cara dan imajinasi sendiri-sendiri. Ya, spiritnya harusnya sungai, tetapi ternyata kita tidak gitu. Kita ingin sekali mencitrakan misalnya daerah kita tuh misalnya menjadi kota ini A, B, C, D, E yang mirip-mirip dengan kota lain. Padahal kita punya sesuatu yang sangat otentik ya. Gitu. Seharusnya pemerintah daerah mendengarkan omongan Bang Nala kali ini. Nggak usah. Mereka ngurus daerah aja. Iya. Nggak usah mendengarkan obrolan. Ya. Nanti kita. Iya. Waduh, padahal mau ngomongnya nggak tahu yang berat-berat, ternyata sudah berat ya. Iya. Tadi tuh janjiannya nggak berat-berat. Iya, janjiannya nggak berat-berat. Sudah kita ngomongin Anya Geraldine aja bang. Bang, kalau ini mungkin kita agak flashback ke belakang ya. Nanti koreksi saya kalau salah. Kan setahu saya bang, sebagai anak sebulu yang datang dari kampung kemudian ke Tenggarong untuk menyaksikan sebuah band besar Sepultura. Saya lihat ada keterlibatan abang di sana. Sejauh mana sih bang keterlibatan abang di sana bang waktu itu bang? Kalau waktu itu namanya masih Kukar Rocking Fest. Kukar Rocking Fest. Kukar Rocking Fest yang pertama. Saya terlibat dari ide awal. Sebetulnya kalau untuk yang pertama itu dari ide ketika ada tawaran mengenai Sepultura gitu. Saya ingat satu malam kami bertemu berempat, saya, Akbar Haka, David Haka dan Erwan Riyadi. Kami membahas soal gimana nih, ada yang nawarin Sepultura, mau nggak gitu misalnya. Kita ada duit nggak gitu mau manggungin Sepultura. Waktu itu kami masih nggak mengerti, maksudnya nggak tahu mencari duit dari mana ini kan gitu. Gairahnya tinggi tapi energinya rendah gitu. Nggak tahu dari mana. Ya akhirnya gimana, berapa nih modalnya gitu kan kalau manggungin Sepultura. Maksudnya itu jadi merasa semangat sekali dengan Sepultura karena di era ketika Sepultura melepas album pertama tuh kita lagi muda-mudanya gitu kan, lagi senang-senangnya dengan hal itu.
Jadi semua jadi merasa wah ini harus direalisir nih Sepultura. Jadi kita butuh dana cukup besar nih misalnya gitu ya, waktu itu. Ya macam-macam lah idenya. Akbar menawarkan gimana kita gadai dulu rumah bapak saya gitu. Akbar tuh paling semangat ya. Iya, kalau urusan kayak gitu tuh dia sangat berani pasang badan sangat berani itu. Sampai menjual rumah bapaknya menggadai rumah bapaknya itu kan ide itu liar, tapi itu menunjukkan dia sangat serius ya soal itu ya. Aku bilang apa kita patungan ya misalnya gitu. Ada seberapa dananya aja. Waktu itu angkanya berapa, Pak? 200 juta kayaknya ya. 200 juta tawarannya itu. Oke. 200 juta. Jadi akhirnya tidak ketemu solusi apa-apa. Ya sudah, akhirnya berlalu begitu saja malam itu sampai subuh itu. Sampai kemudian datang tawaran dari Bu Rita gitu soal itu. Nah, berlanjutlah proyek awal, tapi dari awal memang saya dan teman-teman merencanakan itu memang berbayar awalnya. Oh, awalnya niatnya berbayar? Memang berbayar. Wah, ini fakta baru nih. Fakta baru. Minimal waktu itu untuk menyaring penonton lah. Oke, yang mana yang serius, mana yang betul-betul. Walaupun mungkin nggak mungkin banyak yang bisa diambil dari situ, tetapi setting awalnya idenya memang itu inginnya berbayar. Aslinya berbayar. Supaya tahun depannya kita bisa tetap melaksanakan lagi tanpa harus tergantung sponsor. Oke. Soalnya kan kayak gitu strateginya. Betul. Ternyata itu ditolak oleh sponsor, oleh produser, oleh eksekutif produsernya, karena dianggap ini momen awal, nggak apa-apa lah, gratis. Gitu. Gratis, oke. Ya, akhirnya udah terjadilah yang seperti itu kejadiannya. Artinya di diskusi-diskusi awal itu memang abang terlibat intens untuk bahkan merencanakan sejak awal gitu bang ya? Iya, lebih ke tim kreatif sih saya. Tim kreatif sebetulnya ya. Oke, siap. Terus setelah kemudian berjalan, kan jadi event gratis tahunan tuh bang jadi bang ya. Saya juga waktu itu merasa bahwa ini adalah sesuatu yang mungkin bisa dibanggakan dari Kutai Kartanegara gitu, bahwa ada festival open air yang gratis dan line up-nya juga bukan line up yang biasa gitu. Artinya line up yang benar-benar harusnya ada effort yang dikeluarkan untuk ke sana. Nah, menurut abang itu membuat ini nggak sih bang? Membuat kemudian kultur musik kita, kultur budaya khususnya musik itu jadi budaya gratisannya tuh makin kencang bang. Artinya mereka ketika ada event yang berbayar agak sulit kemudian untuk mereka bisa mau datang untuk spend uangnya gitu. Menurut abang? Ya itu manusiawi sekali sih sebetulnya. Siapa yang nggak mau dikasih gratis ya, gitu kan? Iya. Sekali sih yang ngomong bahwa sebaiknya berbayar itu yang dari daerah-daerah mana itu juga sebetulnya kan dia juga secara mendasar mungkin suka aja gratisan. Iya, gitu ya, pasti. Cuman ada yang suka gratisan di sektor-sektor tertentu gitu ya. Misalnya kalau ada juga yang suka konser tuh berbayar gitu karena dia merasa lebih terjamin saja. Betul. Ketika nonton konser gitu kan tidak ada yang potensi rusuhnya kecil lah. Karena kalau berbayar berarti perusuh juga mikir betul. mau masuk gitu kan. Nah, dia lebih merasa nyaman kalau berbayar. Tetapi kan dia juga akan terima tuh kalau misalnya liburan ke apa sih namanya, Kapapodia sekarang yang lagi rame, Kapadocia itu kan dia juga suka kalau dia iya, itu kan nggak mungkin dia protes enggak harus berbayar enggak ada. Jadi itu lebih ke soal perspektif seseorang kayaknya melihat itu ya. Nah, perspektif orang kita memang lebih senang yang gratisan gitu. Betul. Karena bagi mereka itu hak mungkin menonton seperti itu, hak untuk mendapat hiburan lah ya. Iya betul. Saya nggak berani menyalahkan
Yang suka gratisan. Yang suka Karena saya gratisan. juga suka gratisan. Saya tuh suka juga kadang-kadang gratisan gitu. Nah, ini kan kemudian setelah 2017. Walaupun saya banyak uang ya sebenarnya ya. Oh iya. Saya suka Siap. 2017, 2018 sampai dengan hari ini. Terlepas COVID dan lain sebagainya gitu. Kemudian Rockin Borneo yang namanya kemudian brandingnya Rockin Borneo kemudian tidak bisa terselenggara lagi gitu, Bang. Sebagai orang yang kemudian menggagas dari awal, perasaannya gimana setelah belakangan ini? Ada, kalau saya jujur secara pribadi, Bang, kalaupun berbayar gitu, mungkin 2-3 tahun lagi akan ada Rockin Borneo dan harus berbayar gitu. Saya akan bawa semua keluarga saya untuk datang ke sana. Kalau sekarang memang harus berbayar. Keinginan industri memang mengharuskan itu berbayar jadinya sekarang ya. Maksudnya terlepas dari macam-macam hal, tapi kita punya tanggung jawab untuk mendorong ekosistem ekonominya bergerak gitu. Iya betul. Saya kira memang harus berbayar kalau sekarang sih. Saya setuju kalau berbayar 50.000 masih masuk akal sih menurut saya. Kalau untuk ukuran anak-anak muda kita ya. Oke. Ya. Sampai dengan gelaran ke-4 ya, Bang ya, kalau nggak salah terakhir ya. Ke-4 atau ke-5 ya? Ke-7. Nah, itu Abang masih terlibat ya secara Enggak, saya terakhir terlibat secara teknis di 2014 ya. 2014. Oke, setelah itu ke belakang sudah nggak terlibat lagi, Bang. Oke. Tapi ada nggak sih, Bang, obrolan barangkali dengan teman-teman kreatif di Tenggarong yang kemudian membuat Rockin Borneo ini kemudian nggak bisa terselenggara lagi selama beberapa tahun? Oke. Kalau yang belakangan ini COVID pasti. Oh ya, yang 2 tahun belakangan COVID. 2 tahun belakangan COVID. Yang sebelumnya itu lebih ke sponsorship kayaknya. Sponsorship. Macetnya. Oke. Beberapa kali saya diskusi dengan Akbar sebagai ownernya event itu. Kelihatannya memang belum ada kesepahaman dengan beberapa perusahaan yang tadinya tertarik untuk menjadi sponsorshipnya gitu. Oke. Nah, ini teman-teman ya yang nanya ya. Metalhead, Kutai Kartanegara dan seluruh Indonesia lah. Ya, jadi ini sering sekali bertanya, Bang. Seluruh Indonesia nanya. Jadi bukan saya nggak mau membiayai lagi, tapi akan Akbar harus belajar untuk bekerja sama dengan Akbar harus belajar, Bang. Pihak lain. Jangan bergantung dengan saya terus dananya gitu. Bang, sebagai orang yang terlibat pada pembentukan awal dan juga seorang yang bermain musik lah gitu. Saya kalau bilang musisi ntar tidak sesuai lagi. Yang orang yang bermain musik gitu. Koka Rockin Fest dan Rockin Borneo menurut Abang dampaknya sejauh apa terhadap teman-teman di Kutai Kartanegara? Membentuk apa gitu? Dia berhasil menurut saya kalau dinilai dari sisi keberhasilan apa ya? Dia berhasil mendorong moral dan pride-nya anak-anak Kutai gitu. Untuk lebih menempatkan positioning mereka di peta musik nasional tuh jadi lebih kuat jadinya gitu. Nah, itu menjadi dorongan yang sangat kuat bagi anak-anak Kutai kemudian untuk melahirkan macam-macam gagasan dan membuat macam-macam kegiatan jadinya. Nah, itu menurut saya sih salah satu dampak penting yang bisa dirasakan oleh kita semua di Kutai lah, di Kaltim lah ya. Di Kaltim. Tapi kalau secara konkretnya nih, Bang, apa yang Abang bisa amati misalnya pasca event itu muncul band baru misalnya atau muncul skenanya makin kuat atau gimana kalau secara konkretnya? Kalau saya pribadi inginnya setelah itu bukan muncul band baru tetapi muncul ekosistem musik yang kuat dan saling support gitu. Misalnya band yang sudah ada itu bertemu dengan
jaringan-jaringan ekosistem di seputar musik yang juga sama-sama bisa saling support, jadi saling menjadi support system. Band kemudian kan sistemnya kan kayak gini, ada band, ada manajerial, ada studio rekaman, ada distributor musik, Ekosistemnya, Bang. nah itu menurut saya lebih ingin itu terjadi. Oke. Dan itu terjadi kah? Dan menurut saya sekian persen itu terjadi. Sekian persen. Ya, Oke. sekian persen itu terjadi. Oke. Itu satu hal yang harus disyukuri sih menurut saya. Cuman mungkin ya itu tadi ya, selalu problemnya tuh saya lihat muncul pada ketidaksamaan visi soal bagaimana membuat ekosistem itu menjadi sangat lebar dan kuat gitu. Oke. Ketika satu kelompok atau dua kelompok bicara soal ekosistem musik yang harus didorong, tapi ada mungkin beberapa bagian kelompok lain juga yang menganggap bahwa semua ekosistem harus didorong. Nah, itu dia. Itu kan, dan itu tidak mungkin kan. Semuanya penting. Semua sektor harus didorong gitu, dan itu tidak mungkin. Semuanya penting, tetapi memang harus ada urutan-urutan yang dibangun kan untuk membuatnya menjadi jaringan besar gitu. Kayak gitu. Ya ego sektornya masih kuat, Bang ya. Ya. Oke. Tapi kalau boleh dikasih ini deh, Bang. Mungkin ini kita akan bisa melihat secara objektif. Kalau boleh dikasih perbandingan sebelum dan setelah Rockin Borneo atau setelah Kukar Rockin Fest, menurut Abang bagaimana skena musik di Tenggarong lah, secara khusus dulu Tenggarong? Saya mengalami menjadi remaja di tahun 90-an ya. Siap. Itu ketika era rock mulai naik dan menyebar, bahkan efeknya sampai ke Tenggarong. Bagi saya memang titik sentral musik, kelahiran musisi-musisi dan band-band bagus itu sih memang di Tenggarong dan Samarinda. Kutai Kartanegara dan Samarinda. Saya banyak melihat dulu musisi-musisi bagus di tahun-tahun itu berasal dari Samarinda dan Tenggarong. Kutai Tenggarong. Jadi menurut saya dua kota itu menjadi parameternya. Ya, jadi parameternya. Tapi kan kemudian sejauh kesininya Samarinda lebih berkembang sebagai kota bisnis, dan Kutai Kartanegara lebih terkenal sebagai kota yang tanpa identitas. Tidak, maksud saya mereka bingung mau ini kota kita, kota apa ya gitu kan. Mohon maaf Pak Edia. Maksudnya kota wisata juga enggak wisata banget gitu ya, bener, kan? Bener. Kota budaya juga. Saya baru sadar. Iya, saya juga bingung menentukan identitas. Kota yang tidak Kutai Kartanegara itu mau disebut kota untuk kota pemerintahan ya, tapi gimana ya, maksudnya tidak semua juga concern ke soal pemerintahan kan di Tenggarong aja yang pemerintahan itu sebetulnya. Kalau Tenggarong saja mungkin bisa disebut identitas, tapi kalau bicara Kutai itu belum bisa tersebut dalam bahkan satu kata pun hari ini identitasnya apa gitu. Makanya saya menawarkan kalau memang mau tuh kita mesti brandingnya sungai tadi. Di branding benar-benar kita sepakati satu kata atau satu tagline saja misalnya gitu, satu kalimat yang bisa menjadi spirit semua orang di semua sektor untuk bergerak. Yang kuliner ya dengan spirit itunya gitu kan. Kalau misalnya kita sepakati katakanlah sungai gitu ya, sektor wisata diarahkan untuk menggempur sektor ekosistem di sekeliling sungai untuk menjadi wisata. Kuliner mungkin kita bisa explore lebih banyak kue-kue atau minuman-minuman yang ada hubungannya dengan air misalnya kayak gitu kan. Ya misalnya kayak gitulah. Artinya belum ada titik poin yang sama gitu Bang ya selama ini. Menurut saya sih belum. Tapi kan kalau pemerintah kan mereka punya lah Bang ya. Punya itu kan. Cuma nggak dikasih tahu ke Abang aja ya. Harus punya mereka kan. Kalau nggak mereka malu sama kita. Kita aja nggak punya, masa mereka juga punya. Aduh. Menarik sekali ya ini.
Bang Nala ini kan kalau saya mengamati dari luar ya. Saya adalah pembaca setia tulisan-tulisan beliau. Saya ya. baru tahu juga kalau Koran Kaltim itu anti rokok gitu ya.